ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah ibu-ibu, pengajian Kamila yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua jajaran pimpinan, kepala sekolah, guru-guru, mudir, dan kepala yayasan, semua para pegiat pendidikan di Insan Kamil. Luar biasa, hari ini saya bisa menghadiri acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan semoga kita mengumpulkan 3S di forum ini, ya, sehat, sempat, dan semangat ya Bu. Karena ada yang sehat tapi nggak sempat, ada yang sehat sempat tapi nggak semangat, ya. Mungkin masih rasa-rasa, mungkin masih Senin ya, Senin lagi ya. Jadi semoga dengan Kamila ini kita jadi kita suka hari Senin gitu ya. Biasanya kalau Senin itu ada cameo, I hate Monday gitu ya. Tapi kalau sudah pengajian Kamila, mudah-mudahan kita senang dengan hari Senin ini. Bersemangat. Baik ibu-ibu dan emak-emak, ibu-ibu dan emak-emak sama ya. Ada yang mbak-mbak? Nggak apa-apa juga. Berdiri. Enggak, itu ada ininya soalnya. Direkam ya. Berdiri ya. Berdiri itu lebih enak sebenarnya. Biasa orang yang agak banyak gerak sama saya, seperti saya ini seneng kalau muter-muter ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita membahas satu tema yang sebenarnya kami juga melakukannya. Jadi disclaimernya adalah bahwa sebenarnya kita itu sering hanya melihat yang tampak-tampak saja. Dan dalam proses pengasuhan, dalam proses pendidikan, dalam proses mengasuh anak kita ini sedang trial and error, trial and learn, ya kan? Mencoba-coba untuk belajar. Kemudian trial to find, untuk menemukan sebenarnya. Kita uji coba aja untuk menemukan cara-cara yang paling baik atau cara-cara yang lebih baik daripada apa yang mungkin kita alami atau apa yang pernah kita lakukan. Maka disclaimernya, tidak ada tips dan trik dalam parenting. Jadi ada nih, itu nasihat guru saya ya, guru parenting saya. Jadi ada seorang guru saya, Dr. Dewi Utama Faiza, ya, beliau pakar pendidikan usia dini, lulusan dari Jepang. Kata beliau, nggak ada tips dan trik di dalam pengasuhan anak, karena sesungguhnya di parenting itu ya kita sendiri. Jadi kalau kita sedang belajar parenting, Kamila dan sebagainya, itu sebenarnya kita sedang mengumpulkan referensi aja sih. Kalau mau ditepak neklok gitu ya nggak bisa gitu, karena anak kita berbeda. Anak saya setengah lusin Bu, setengah lusin itu lumayan ya, bisa grosir lah ya kan? Jadi bisa grosir lah, harga grosir. Jadi tadi saya ditanya sampai kadang lupa, iya ya, anak keberapa nih? Itu baru 6 ya, belum 13 rasanya. Jadi SMA, SMP, SMA kelas 2, SMP kelas 3, SMP kelas 1, SD kelas 4, SD kelas 3, dan yang paling kecil 2,5 tahun. Jadi sebenarnya kalau misalnya semua masuk Insan Kamil, semua jenjang masuk Pak, pasti saya dapat diskon banyak. Dan insya Allah 6 bulan ke depan saya jadi warga Karanganyar. Insya Allah. Jadi di 6 anak itu berarti kami harus belajar 6 kepribadian.
Dengan 6 kepribadian itu kita harus belajar begitu banyak keunikan dan sifat, ya kan, karakter, dan kemudian juga selera. Oh, habis ini saya masalah itu saya SMA, dari ini saya kasih gitu. Dan kebetulan semua anak kami di rumah pasti kalian banyak melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya saya nggak tahu kalau saya ngomong di sini sebenarnya saya sedang mengungkap kesalahan. Ya kita sama-sama yang salah. Maka jangan takut salah jadi orang tua. Takutlah untuk berhenti belajar. Paling takut kalau kita sudah berhenti belajar. Tapi kalau kita bikin kesalahan, nggak ada sekolah orang tua ya. Saya bikin sekolah istri dan emak itu ya alasannya oke Bu. Wah kalau pagi saya kerja, saya bikin yang kelas sore. Wah kalau sore saya gitu. Jadi memang intinya kalau sudah malas untuk belajar, maka berhenti kita. Nggak nemu kesalahan justru, karena malas belajar kan. Justru kalau ada kita rajin ikut Kamila, rajin belajar, dan ibu-ibu itu memang luar biasa ya. Itu kita justru ternyata nggak masalah kok. Ternyata ada juga yang punya kesalahan. Oh ternyata yang anaknya problemnya begitu tuh nggak cuma saya. Maka pertama kali jadi orang tua kamu tidak boleh takut salah. Tidak boleh takut salah. Kalau takut salah, kita nggak mau belajar. Nah, terus tadi ini saya mau ngomongin kesalahan-kesalahan apa gitu ya dalam mendidik anak-anak. Padahal ya selama ini berarti ya sampai pada titik ini ternyata kita itu banyak sekali, terutama sama anak baru. Terus ya, ada yang problem dengan anak sulung. Anak sulung itu kesian gitu ya. Percobaan ya. Kita belum bisa banyak ilmu atau kita masih terlalu idealis. Oh gitu. Sudah benar yang di belakang? Oke. Jadi anak sulung itu melas gitu ya. Nanti bahasa saya pokoknya solo banget ya Bu. Ini baru kalem Bu. Nanti kalau sudah agak naik, saya nggak kalem lagi. Nah, yang kalem yang sebelah saya sebenarnya. Maka saya sering nanya, nggak nyesel kan kamu saya gitu. Tapi katanya jodoh itu kan ini ya Bu ya. Baik nama Mas Riki wal Maghrib ya Bu ya. Ada yang kalem, ada yang ini. Nah, ibu-ibu, jadi sampai titik ini sebenarnya ketika kita melihat anak sulung kita, itu kita harus banyak mengevaluasi, harus banyak berterima kasih kepada anak-anak sulung kita. Karena anak sulung kita itu percobaan kita belajar menjadi orang tua. Ya. Kalau ada hal-hal yang kurang dari dia atau mungkin kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, ternyata lama gitu. Lama kita mereka karena kita udah sibuk sama adik-adiknya, hanya tertumpuk. Maka sebenarnya kami sekarang lebih sering berterima kasih sama anak sulung, meminta maaf sama anak sulung. Kemarin ketika dia sweet 17, 17 tahun Bu, Desember kemarin anak sulung saya 17 tahun. Dia membuat pengakuan kekesalannya. Jadi kami punya forum halaqah keluarga ya setiap Jumat malam. Nah itu dan setiap ada yang hilang, maka mereka punya privilege untuk menentukan menu halaqah. Jadi mau dikasih menu halaqah apa nih? Jangan sampai kita itu bikin halaqah Bu dengan teman-teman kita, tapi nggak pernah halaqah sama anak kita. Jadi setiap anak kita lihat suguhan, itu mesti boleh kok liane gitu. Terus kasih buat pengajian teman Umi. Enggak. Kami kalau halaqah anak-anak, beliau yang cari snack, saya yang bikin teh. Nah, sehingga spesial buat mereka. Oh, aku ini anggota majelis taklimnya Abi Umi. Lumayan kan Bu orang. Dia bilang sama adik-adiknya bahwa aku terima kasih begini, tapi aku tuh sebel sama adik-adikku karena aku tuh udah nggak level sama kalian gitu. Makanya aku lebih suka kalau kegiatan di sekolah pulang tinggal di sini karena ngadepin bocil-bocil kayak kalian aku sebel. Apakah kami marah? Enggak. Kami oh ya.
biarkan itu menjadi forum ya. Yang nangis malah adik-adiknya tuh. Kesian ya kakak. Iya juga ya, kakak seusia kita anaknya, adiknya sudah apa? Aku tuh suruh ngalah terus loh sama kalian. Ini kesalahan pertama seorang orang tua, menyuruh kakak mengalah. Kakak harus selalu mengalah. Sering ya? Maka simpulan saya, kesalahan mendidik anak-anak itu sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama, kesalahan internal kita, personal kita sendiri, baik istri maupun suami. Apalagi emak-emak. Emak-emak itu dekat sekali dengan kemarahan. Betul ya? Ada yang tadi pagi belum teriak-teriak. Yang tadi pagi belum teriak-teriak, saya nggak cukup sudah. Ada yang setiap pagi tidak teriak-teriak. Beliau tadi pagi baru bilang, saya terus langsung ingat Kamila. Nih, nggak usah pakai mulut nih. Maksudnya saya lebih keping. Aku langsung ingat itu aku kesalahan memang barang komisi ya Bu ya. Kadang-kadang mau mengisi pengajian itu menyelamatkan kita Bu. Dari kabur maktan kita antar dulu malah alur, karena kalau dikasih tema kita harus belajar dulu, harus praktek dulu. Jadi kalau kuliah kita nggak stabil, pasti ada aja kesalahan-kesalahan dalam mendidik. Kalau pagi kita nggak punya rundown di pagi hari, nggak selesai, misalnya nggak bisa tilawah, nggak selesai maksuron. Kebetulan 3 anak kami sudah balik ya, perempuan. Jadi yang sholat hari ini cuma saya sama Abi, sama yang laki-laki. Ya itu saya melihat ya, oh ini maksuronnya kok berkah gitu ya. Karena kan yang sholat cuma kita, cuma saya. Nah, kelas 4-nya sih udah balik, tidak iya. Dia kaget, saya juga kaget. Maka menjadi remaja itu sebenarnya kata kita sulit, padahal mereka jadi remaja itu udah sulit. Jadi pertama kita memang harus internal kita beres. Maka saya nggak menyalahkan dan mengharuskan para suami itu harusnya memberi porsi emak-emak untuk ngaji, untuk taklim. Karena seorang ibu yang terhubung dengan majelis taklim itu 70% masalahnya selesai. Ya Bu ya, itu enggak? 70% masalahnya insya Allah selesai. Minimal kalau enggak ingat lah, ya Allah, aku kan nama majelis taklim gitu ya. Masa sih resmi berbojone telah dinamai gitu ya. Jadi memang introspeksi banget gitu. Maka kami ini keren. Memang harus ada. Karena majelis taklim itu akan memfasilitasi 20.000 kata per hari kita. Betul ya? Coba ibu di majelis taklim aja masih ngobrol kan? Maksudnya gitu Bu. Nah, saya sudah 20.000 kata per harinya, ini sudah di sini berapa ratus atau ribu gitu. Nah, gitu. Jadi pertama memang problematika kesalahan mendidik kita ada tidak mengawali hari kita dengan meminta kepada Allah. Kita merasa sudah punya banyak ilmu tentang dia. Kita merasa rekoso banget, heroik banget gitu ya. Terus gitu ya. Maka kata salah satu guru saya, emak-emak hari ini tuh nggak sakti karena banyak bicara. Gitu. Ya kan Bu? Saya karena dulu nggak ekspresif ya. Jadi emak-emak itu hari ini ucapannya itu nggak sakti Bu. Karena emak-emak itu sering mengumbar apa yang dia lakukan. Betul? Jadi nggak sakti. Kalau ibu-ibu kita dulu ragilem pandang dewe menang, terus kita pekelo, ya kan? Anak sekarang kalau pekelo, alhamdulillah kita dari Umi gitu. Karena kita terus bilang, Umi sudah begini, Umi sudah begini, Umi sudah begini. Itu saya maksudnya Bu. Sehingga kita nggak sakti, gitu ya. Kalau kita melihatin anak, dia malah bilang apa sih nih kok lihat dia? Nah kalau kita hilang pekelo, sehingga tatapan kita itu nggak sakti. Kalau tatapan ibu kita sakti. Ya karena ibu kita nggak banyak bicara ya. Kalau kata salah satu ustaz Sandoyan itu, kaki dulu baru mulut.
ditekani, lu tangi. Nek kita bangun. Ustazah pengalaman ya, iya. Nah kalau sebelah saya ini udah rapi, udah mau masjid baru bangun. Beda lah memang mama bapak-bapak itu beda. Kalau bapak-bapak itu marah, kalau kita marah ya. Itu pertama. Yang kedua kesalahan kapol. Kalau tadi kesalahan kita sendiri problem nih. Bapaknya juga problem mungkin tadi nggak pernah salat subuh, nggak pernah ini dan sebagainya. Yang kedua kesalahan berpasangan. Kesalahan yang berpasangan ini yang pertama tidak pernah ada kekompakan dalam kesatuan dalam pengasuhan. Itu bahaya. Pak, anaknya di sekolah kemana? Udah mama aja. Pak, juga rapot mama lain. Saya usulin sampai kalau ambil rapot semester 1 mama, semester 2 papa ya. Tolong disepakati. Jadi saya usulkan di semua yang sekolah yang kenapa? Supaya papa nggak bilang anaknya sopo sih. Iya, kalau baik kan anak papa. Bapaknya sopo sih gitu ya. Kalau masalah anak mama, wis mau teko omah, anaknya dicolok teko. Jadi kalau yang masalah mama, maka mama tuh juga bledok sayangnya. Ngamuk-ngamuk di medsos, bikin status dan sebagainya. Karena nggak ada kesatuan. Urusan pengasuhan itu harus kompak. Abi bilang begini, Umi oke. Dan harus tegas, jangan udahlah bilang Abi dulu kalau Abi oke, kalau Abi oke, Umi oke enggak. Kalau nggak bisa, tegasin aja. Karena nggak tahu khususnya Abi itu mesti ya itu. Itu sudah auto gitu loh. Anak ngerti banget. Kekompakan orang tuanya itu anak ngerti. Itu penting. Ya. Kemudian menyalahkan anak-anak, menyalahkan pasangan di depan anak-anak. Ya. Jadi kesalahan berikutnya itu menyalahkan mama, Abi, Umi gitu. Dan anak tahu itu gitu. Anak tahu nih. Akhirnya anaknya cepet-cepet berangkat sekolah. Daripada ribut. Jadi menyalahkan di depan pasangan, ya itu kesalahan yang kedua. Kemudian tidak ekspresif. Jadi pasangan itu tidak memperlihatkan kemesraan di depan anak. Jadi nek padu ketok, tapi kalau mesra lagi anak nggak ngerti. Itu kesalahan ya. Karena anak tuh butuh suasana. Bila suasana itu butuh. Jadi seringnya kita itu kalau pas marah-marah, anak-anak ngerti. Abi sama Umi ini bertengkar. Tapi kalau kita mesra, kemudian berdua sendiri. Gimana ya? Jadi kalau pas mesra di kamar sendiri, keluar jaim. Ya kalau marah, suami istri marah, mesranya juga diperlihatkan dong. Nah, kami udah balikan nih. Itu loh. Sering lihat kami berdebat dan sebagainya, apalagi Uminya itu ya. Tapi kok habis itu sudah selesai. Abi punya kopi Abi, kasih kiriman nggak? Enggak. Kok bisa ya? Ya orang dewasa itu menyelesaikan masalah dengan cepat. Apa pelajaran dari mereka? Oh, masalah itu biasa. Menyelesaikan masalah itu luar biasa. Ada yang mengalah. Jadi anak-anak. Jadi konflik di depan orang tua boleh, Bu Fida. Bagi saya boleh. Bagi saya ya Bu, asal nggak KDRT aja. Konflik tipis-tipis aja. Ya nggak buntak-buntakan gitu. Cuma yela-yelan sidik gitu. Umi sama Abi udah pegang aku, udah dong. Kita kan bestie. Kamu punya bestie nggak? Ya. Kamu punya sahabat nggak? Punya. Kamu baikan terus nggak sama sahabat? Enggak, suka ada marahnya benih. Nah, kami berdua juga begitu. Kami levelnya udah bestie. Ya, levelnya udah bestie. Jadi dalam pernikahan kita itu seperti itu. Kita harus tetapkan sahabat, partner mendidik. Itu harus beres. Hubungan dengan Allah beres, dengan partner mendidik beres. Karena kalau enggak juga tuh terus Bu, merengut, ya kan? Seperti itu. Jadi ekspresif. Nah, ibu-ibu sama bapaknya seringnya flat gitu loh.
nggak ada ekspresi suka ya begitu, nggak suka ya apalagi lebih begitu gitu. Jadi emak-emak bolehlah sedikit agak gokil, nggak apa-apa, agak-agak prik gitu kata anak saya. Umi bilang apa sih? Abi bilang apa sih? Prik banget gitu. Ya, tahu ya Ustazah ya, prik gitu. Jadi gitu. Mau lucu tapi nggak lucu. Itu kesalahan. Yang ketiga kesalahan teknis. Kesalahan teknis itu ya sehari-hari. Pertama soal komunikasi, kita banyak mengomel. Gitu ya, mama banyak mengomel. Gitu. Jadi ngomel duluan lah. Ya. Terus kemudian kemarahan bersangat, Bu. Saya menyebutnya kemarahan bersangat. Itu kemarin gitu. Seminggu yang lalu tuh gitu. Jadi kita sering mengungkit kesalahan anak itu yang kemarin. Itu malah saya lakukan, Bu. Saya lakukan. Orang astagfirullah ya. Kamu kan ini ya Kak ya, kamu pokoknya gini loh. Nih, aku nggak jadi cerita aja deh sama Umi. Aku nih sekarang lagi proses memperbaiki diri. Kenapa Umi ungkit kesalahanku? Udah deh, serah sudah Umi, nggak jadi aja lah, kita nggak jadi cerita. Oke, sorry bestie. Yeah. Ternyata memanggil anak sesuai dengan usia itu penting, Bu. Ya, Dek Cahayu. Nah, kita tuh seringnya manggil Dek Cahayu terus ngongkon. Jadi seringnya memuji itu bersyarat, Pak. Dek Cahayu, tolong tekoknya. Jadi tulus gitu ya, kenapa? Mesti langsung anak kita, waduh, Dek Cahayu. Berarti sama dengan itu. Ya, jadi mengomel, kemudian mengungkit kesalahan, itu kesalahan teknis ya. Kemudian tidak belajar. Bagaimana anak belajar? Kita kepinginnya prestasi itu punya kita sendiri pada anak kita pada saat itu. Padahal fase balita, remaja itu belajarnya beda. Balita TK itu belajarnya fun, belajar bermain itu belajar bagi mereka. Lah ibu-ibu, Ustazah, anak saya mau nggak dibilang lomba ini, protes katanya. Padahal bukan masa kompetisi, bermain aja. Maka saya sering usulkan sama ibu-ibu TK itu, guru-guru TK, kalau ada lomba menggambar, tawarkan yang mau siapa. Masalahnya kalau yang mau sekolahnya nggak dapat piala, Ustazah. Ini kesalahan kita seringnya berkompetisi, mengkompetisikan anak. Udah gitu pialanya nggak dikasihin anak, diduplikat dulu ya. Harusnya sekolah ada yang dapat duplikatnya, yang asli kasihkan ke anak. Nanti diinstalkan baru. Nah itu. Jadi seringnya kita itu nggak tahu cara anak belajar. Nanti remaja ternyata belajarnya itu thinking, berpikir, mengelola, salah, kemudian memanage kesalahan, mengambil keputusan. Terus kalau SD belajar nggak? SD itu olahraga, Bu. Masya Allah. SD itu belajarnya dengan gerak, dengan eksperimen, dengan lari-lari, dengan begini. Makanya kan anak-anak SD produk pandemi itu menyusahkan, termasuk anak saya. Kelas 3 dan 4. Itu pasti produk pandemi kan? Mesti ambil iya mati kalian. Kemudian ketergantungan gadgetnya, naudzubillah. Anak-anak produk pendidikan masa pandemi. Wah, kacau semua aturan kita tentang gadget. Saya sedang mengalami ini soalnya. Rebutan. Jadi semua itu kita punya masalah. Problem-problem seperti itu. Tidak tahu cara anak belajar, sehingga kita stres, anak stres, terus nggak mau belajar semua. Jadi SD itu banyakin aja aktivitas fisik, lari-lari, apalagi kelas 4, 5, 6 itu lebih ke tim ya, olahraga tim, tim, lomba tim, itu senang mereka karena kemudian itu menjadikan kecerdasan sosial mereka berkembang. 4, 5, 6 itu kan geng-gengan, grup-grupan WA, itu kan Bu ya, bestie-bestingan, ya betul kan? Nah, ini nanti kayaknya Pak Hatta sedikit ya, senang ya. Terus yang selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan komunikasi itu
kita itu sering berkomunikasi direct, bukan komunikasi feeling. Jadi kalau menyuruh itu kita senang, begini, dan itu dalam satu waktu. Akhirnya yang diingat anak hanya perintah terakhir. Kamu habis pulang ganti baju, habis itu makan, terus habis itu habis itu kamu boleh main game, sing diringake babunga. Jadi kalau ngobrol sama anak itu satu-satu, terutama anak laki itu tidak bisa. Sama suami sama Bu. Katanya suami anak barat ya. Sama suami nggak usah kayak ngomong Bu, 15 kata aja lah. Kalau perlu bilang tatap mata saya. Karena suami nggak fokus. Terus kita bilang, karena kita nggak tahu ilmunya, kita bilang apa? Orang beloknya aku bangunan memang tidak bisa. Karena Ustazah Aisyah Dahlan itu kan suami kalau buka kulkas cari telur kan nggak ketemu ya. Karena telurnya kita taruh di pintu kulkas. Padahal suami itu matanya fokus. Maka kalau ada telur disuruh di tengah sama di pintu kulkas ya. Itu ya. Kemudian kesalahan berikutnya adalah kita senang anak kita tenang. Tenang menghangatkan. Jadi kita senang anak kita tenang. Mubaiki saya jangan banget loh. Omah wis rasa rame. Ning ngomongnya karo satu rumah tapi ngobrolnya nyuruh anaknya dengan WhatsApp. Kenapa tuh Bu kalau gitu? Ya daripada dipadoni Ustazah. Kalau dipadoni itu sakitnya di sini Ustazah. Kalau di WA kan cuma emoticon. Betul ya Bu? Ya, jadi jangan percaya dengan ketenangan yang semu. Belum tentu anak diam itu dia baik-baik saja. Tanya, mungkin dia itu sebenarnya mau ngobrol sama kita takut, mau curhat sama kita takut, ya kan? Lihat uminya muter, arisan muter, sibuk lagi Mi, ayo Bu ya. Pergi lagi. Jadi ketenangan anak itu sebenarnya semu, karena dia nggak punya waktu sama kita. Kesalahan teknis berikutnya bergantung pada pihak lain. Sekolah, simbah, ya Bu ya, antar anak ke PAUD simbah, imunisasi simbah, anak sakit simbah, surga di bawah telapak kaki, karena semuanya simbah. Tidak boleh. Sekolah juga kita tergantung dengan ustazah. Nyuruh anak makan sayur, ustazah tolong ya. Misalnya, Salma disuruh makan sayur. Kalau ustazahnya gokil, Bu saya suruh belanja sekalian Bu. Jadi kita itu tergantung dengan ustazah, dengan simbah, dengan pembantu. Nah, ini saya pas nanti pembantu saya ini saya bawa Bu. Biasanya saya kalau pagi ada acara, sore nggak bikin acara. Ya, karena nanti siang ada acara, saya milih. Pembantu saya pagi ini free, Mbak rasa masak. Karena kemarin habis ada acara di rumah. Kamu nggak usah masak, tak bawanya. Nanti dia sudah senang, sudah enak, sudah rehat dan sebagainya. Siang saya titipi anak. Fresh nggak kira-kira? Fresh. Jadi partner pengasuhan itu seperti itu. Saya pagi kalau nggak merumput seperti tadi, dapur sudah bersih. Isa-isa serama. Jadi koncoku aku tak melu kowe bae, Mbak. Ada apa-apa. Jadi rewan itu datang dia harus fresh karena dia pegang anak kita. Karena dia pegang anak kita, maka suasana di rumah itu jangan terlalu berat. Kita pindah suasana, khodimat kita juga. Gitu ya Bu ya. Jadi depend on pihak lain. Mari kita kurangi. Kalau bisa kita handle anak kita sendiri, handle deh. Biar kata kayak keluarga terinci nggak apa-apa. Handle sendiri sebisa mungkin. Ya. Kalau masalah kelihatan gitu loh. Gitu. Saya tuh sebenarnya senang Bu kalau ada orang tua yang semangat memondok anak-anak itu senang Ustaz. Kami kok ya belum bisa. Anak-anaknya belum mau. Masalahnya ada terus sekarang di depan mata. 6 anak dengan usia begitu masalah ada terus sudah kita hadapi aja. Gitu ya. Kita hadapi gitu.
Maka terakhir adalah jangan malu ketika anak bermasalah. Itu kesalahan mendidik paling besar. Jangan malu ketika anak punya masalah, terus ketahuan, terus berkasus atau apa ya. Hadapilah. Karena ini bagian dari introspeksi kita dan juga pendewasaan dia. Ya, jangan malu, dipanggil sekolahan datang. Anaknya berbeda gini. Ya, oke, baik. Kita selesaikan masalah bersama-sama. Karena ini real. Jangan seperti lagunya Ebit G. Ade ya. Apakah bila terlanjur salah akan dianggap salah? Tak ada waktu untuk memperbaiki diri. Jangan begitu. Jadi kalau terakhir yang saya ingin sampaikan, mari kita sama-sama dengan anak kita itu tim, apalagi yang sudah balik, yang sudah mengajar itu partner kita sudah. Ya. Ya, jadi menjadi remaja itu lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Karena remaja itu sebenarnya orang dewasa dalam pengasuhan, orang dewasa dalam pengawasan, kata guru saya. Dia sudah dewasa, tapi harus kita coaching, harus kita dampingi, nggak bisa kita lepas. Maka kalau saya mengistilahkan anak-anak kami yang gadis-gadis, saya bilang panggilnya gadis neng. Jangan bilang, jangan dipanggil dengan panggilan anak kecil kalau sudah balik ke atas. Karena di Quran panggilannya wahai pemuda, ya kan? Jadi mereka senang. Kamu dewasa muda, aku dewasa tua. Jadi kita sama-sama sudah dewasa nih. Mari kita bersama-sama meminimalisir kesalahan mendidik, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd, yang sama-sama hormati Ustaz Anwar dari yayasan, para ustaz-ustazah dan juga para mak-mak ya, para orang tua dari siswa-siswi di Insan Kamil. Tadi sudah dibicarakan panjang lebar oleh Mama Dedet ya. Saya kalau beli Mama Dedet saya abdel berarti ya. Jadi sebenarnya ini forum curhat ya antar emak. Saya tidak mau menambahkan banyak-banyak. Saya sudah ikhlas kalau tadi diborong habis sama beliau. Saya nganter saja juga dapat pahala insyaallah ya. Jadi tadi panitia bilang bisa sampai 9.45. Oke, berarti ada 15 menit lah ikut turun rembuk sebagai bapak-bapak ya. Jadi senantiasa dalam forum seperti ini itu yang ada adalah sharing, berbagi, bukan ngajari. Ya, bukan ngajari. Kalau ngajari itu berarti seolah-olah kita sudah selesai menjadi orang tua. Padahal kita semua masih berjalan diuji dengan hal yang beragam. Jadi ada namanya kita ikhtiar yang harus kita lakukan dengan optimal. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu ikhtiar kita. Di dunia ini memang kita berupaya menjaga diri dan keluarga menjauhi dari api neraka. Teman saya yang alumni tafsir di Durman mengatakan ini seolah-olah di rumah kita itu ada lubang-lubang OTW neraka. Di rumah kita sendiri itu ada lubang-lubang yang bisa mengelincirkan anak-anak kita, keluarga kita ke neraka. Maka tugas kita apa? Patroli. Tugas orang tua itu patroli. Mana lubang-lubang itu untuk kita tutupi. Jadi ikhtiar kita jangan sampai jenuh. Ya, sepanjang hayat kita patroli untuk menutupi lubang-lubang itu sehingga kemudian ketika evaluasi ya kita bisa lebih diringankan. Evaluasinya kapan? Menjadi orang tua. Apakah bisa dievaluasi secara utuh di dunia? Suksesnya kita sebagai orang tua
Apakah yang anaknya sudah nikah, sudah punya cucu, kemudian masalahnya selesai? Saya tanya. Ada? Enggak, ya. Evaluasi sebenarnya itu nanti di yaumil hisab. Tetapi sayangnya pas evaluasi pada pura-pura nggak kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Betapa berat ya evaluasi nanti sampai semuanya pura-pura nggak kenal karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Coba misalnya suami ibu ya ketemu dengan suami di lapangan atau di masjid agung, terus suami nggak nyapa, kira-kira bagaimana nanti? Curiga ya, ini barang siapa nih, ada agenda apa gitu ya. Tapi kejadiannya di yaumil hisab di padang mahsyar seperti itu. Itu evaluasi kita menjadi orang tua sampai enggak, karena beratnya nanti dievaluasi kita sampai enggak kenal, pura-pura enggak kenal. Suami ketemu istri enggak peduli, bapak ketemu anak enggak peduli, saudara ya ketemu dengan saudara tambah enggak peduli. Tapi kalau kita sukses melalui hari-hari berat itu, insya Allah nanti kemudian ujungnya Ar-Ra'd ayat 32, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ketemu kumpul lagi di surga Adn. Senang atau tidak? Mau atau tidak? Jadi kita ini sedang dalam fase ikhtiar semuanya, yaitu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, nanti ada fase evaluasi dan nanti ada fase hasil. Makanya ketika kita sharing begini, kita sedang curhat, kita sedang saling mengingatkan, kita saling menguatkan, karena perjalanan masih panjang. Perjalanan kita sebagai orang tua, ya artinya kita selalu berusaha untuk mengoptimalkan itu. Nah, ikhtiar kita sejauh mana? Tadi kita bicara ikhtiar ya. Ada 3 ikhtiar. Pertama ikhtiar ke dalam, ya. Kemudian ikhtiar keluar kepada anak kita, dan yang ketiga ikhtiar ke langit. Jelas 3 ini SOP-nya. Karena tadi kan kita di dunia berikhtiar ya. Kalau di akhirat tujuannya jelas, masuk surga bareng-bareng. Kemarin pas pandemi kita nggak boleh mudik, nggak boleh kumpul-kumpul, gimana? Senang atau tidak? Padahal hari rayanya gembira ya, lebarannya gembira, tapi kalau nggak kumpul-kumpul berat. Maka demikian pula di akhirat kita mentargetkan kumpul kembali, reuni bersama keluarga. Tetapi pertanyaannya, ikhtiar di dunia tujuannya apa nih? Kalau di akhirat tujuannya OTW surga. Kalau pendidikan anak di dunia yang bisa dievaluasi kira-kira apa? Kalau seutuhnya evaluasi nanti di akhirat. Tapi kalau di dunia ada juga yang harus kita tuju. Makanya ada visi akhirat tadi ya. Visi dunia dalam doa kita sudah kita sebutkan. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada 2 tujuan kita mendidik dan ikhtiar anak-anak kita. Tujuan ini harus kita ingat-ingat terus, karena itu bisa menjadi cara kita mengevaluasi. Oh berarti yang kurang sisi ini. Oh berarti yang kurang sisi ini. 2 hal itu apa? Yang pertama adalah qurrata a'yun, penyejuk mata. Maksudnya apa? Menjadi keluarga yang bahagia dalam ketaatan. Gak ada kita bisa bahagia kalau anak-anak kita belum soleh-soleh ya. Anak kita sholatnya masih malas, bisa bahagia nggak? Tenang nggak kita? Nggak tenang. Anak kita bermaksiat, pasti kita gelisah, nggak akan bahagia. Maka qurrata a'yun itu adalah bagaimana anak kita bahagia dalam ketaatan, nyaman dalam ketaatan. Yang itu harus kita evaluasi. Naudzubillah, kalau masih ada kemaksiatan, kemalasan, maka pasti nggak akan muncul qurrata a'yun tadi. Dan yang kedua, kita pengen keluarga kita menjadi keluarga yang berkah penuh manfaat.
waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ikhtiar kita di dunia adalah bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dalam taat dan keluarnya berkah penuh manfaat. Jadi jangan sampai kita bahagia saja, anak kita taat di dalam rumah, di luar rumah nggak bermanfaat, sayang. Ya, di luar rumah nggak bermanfaat dalam arti nggak bisa memberikan warna-warna kebaikan kepada masyarakatnya, maka sayang. Maka ikhtiarnya tiga. Ini sama-sama, namanya ikhtiar, sama-sama kita usahakan. Pertama, ikhtiar dalam diri kita. Kira-kira ngapain Bapak Ibu sekalian? Ikhtiar ke dalam itu pasti adalah mari memperbaiki diri supaya bisa jadi teladan. Anak kita itu tahu ukuran benar dan salah sebelum ketemu ustadznya adalah dari yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, jadi dia mencintai. Kalau orang sudah mencintai, itu biasanya mengikuti apa yang diobrolkan, apa yang dilakukan. Maka di sini bisa nggak kita menjadi teladan yang baik? Ikhtiar memperbaiki diri. Pengasuhan itu ujung-ujungnya teladan dulu. Makanya ku anfusakum wa ahlikum. Apalagi kalau anak usia 0 sampai 6 tahun, udahlah copy paste. Belum ketemu gurunya, yang dilihat orang tuanya dulu. Ya. Tapi kalau sudah ketemu gurunya, orang tuanya masih belum perbaiki diri, lebih rumit lagi. Banyak, ya sekarang saya tanya, orang sejahat apapun, apakah dia pengen anaknya jahat? Enggak ada. Mau preman, mau gali, mau apa, dia pengen anaknya taat. Jadi banyak orang pengen, atau semua orang pengen anaknya baik, tapi tidak semua orang pengen dirinya baik. Atau banyak orang pengen anaknya baik, tapi tidak semua orang bisa memperbaiki diri. Kita lagi mohon maaf, ada azan kenceng, orang tuanya asik ngobrol, atau anaknya masih ngobrol dengan orang tuanya juga. Itu kan contoh ya, oh berarti adab mendengarkan azan, dia tidak akan banyak. Lebih parah lagi kalau di sekolahan sama gurunya diajarkan berbagai macam adab, ya, atau termasuk kalau azan segera sholat. Di sekolah diajari begitu. Kalau di rumah tidak didapati dalam diri orang tuanya, itu namanya kita ngerjain. Bahasanya apa ngerjain, bahasa Jawa? Ngepleke. Ya, katanya gurunya azan suruh segera bersiap ke masjid, orang tuanya tidak mencontohkan hal itu. Semangat. Sekarang saya tanya, saya sering nanya orang tua, ibu-ibu pasti pengen kan anaknya punya hafalan Quran? Pengen kan? OTW soleh ya kan? Auto soleh kan? Ya ini masalah kita semangat, tapi kadang-kadang kita sendiri tidak menyiapkan rumah kita menjadi lingkungan Qurani, betul ya? Jadi kita sendiri juga harus semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan menyemangati anak kita. Ustadz, tapi kan saya pengen nanti kalau anak saya hafalan Qurannya banyak, saya akan diberikan kemuliaan di akhirat berupa mahkota. Siapa yang gak pengen? Pengen ya? Mahkota diberikan langsung oleh anak kita. Lalu saya tanya, terus yang ngasih mahkota mbahnya siapa? Apakah mbahnya gak layak dapat mahkota? Layak kan? Jadi ikhtiar, ternyata ikhtiar itu udah ke dalam dulu. Bagaimana kita memperbaiki diri. Kullu maulud yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi aw majisani aw yunassirani. Sekarang banyak orang ngeluh soal HP, ya kan? Kalau lagi bahas parenting semua bilang, wah masalah anak sekarang ini HP ya Ustaz. Saya bilang nggak HP, masalah anak kita tuh banyak, cuma ketambahan HP juga gitu. Jadi seolah-olah karena seringnya kemudian anak megang HP, seolah-olah yang dianggap oleh orang tua itu masalahnya adalah HP. Padahal di balik itu mungkin banyak. Nah, masalahnya HP, ini sampai ada teman saya di Jakarta itu, kalau ditanya soal HP, dia marah, dia Ustaz. Yang ngasih HP siapa, yang beli kuota siapa,
Begitu anaknya kecanduan, yang ditanya ustaznya. Jadi tidak ada anak-anak tiba-tiba kecanduan, nggak ada. Yang ada itu ada proses, mungkin pembiaran. Tapi yang penting itu keteladanan dulu. Jangan-jangan memang bapak ibunya kita di rumah juga tidak membatasi gaya kita dalam ber-HP. Ya mereka lihat sejak kecil. Ternyata ibunya menyelesaikan jilid drama Korea, ya kan? Berjilid-jilid dan anaknya ngelihat. Iya. Bagaimana anak kita nggak semangat lihat HP? Mungkin sejak disusui aja melihat emaknya menyusui sambil HP-an, ya kan? Luar biasa. Jadi kita perbaiki ikhtiar ke dalam dulu. Semuanya termasuk tadi masalah ibadah kita, masalah akhlak. Oke, yang kedua, 945. Ikhtiar ke anak kita. Nah, ikhtiar ke anak kita bicaranya bisa panjang. Ikhtiar ke anak itu pertama, bagaimana ketika kita jadi sahabat itu dekatnya luar biasa. Dan yang kedua, ketika jadi coach, ketika jadi pelatih, ketika jadi pendidik, itu kita tegasnya luar biasa. Nah, ini ikhtiar ke anak. Jadi kalau kita ingin mereka menjadi qurrata a'yun, harus dekat sebagian sahabat. Tapi kalau juga kita ingin mereka memberi manfaat untuk masyarakatnya, bermanfaat bagi masyarakat, menjadi pemimpin, kita juga harus menjadi pendidik bagi mereka. Nah, ini yang susah, ya kan? Kadang kalau jadi sahabat ya pengennya dekat, kemudian akhirnya tidak tegas, akhirnya kemudian banyak permakluman. Dua hal ini ikhtiar kepada anak-anak kita. Sedekat apa sih kira-kira? Ya kalau dekat itu memang butuh pengorbanan, di mana-mana juga begitu. Ya. Dan yang dimaksud dekat itu bukan dekat bareng-bareng, ya. Di mana-mana dosen yang cuma ngajar itu nggak dekat sama mahasiswanya. Yang dekat itu pembimbing skripsinya. Ya, pasti ada interaksi lebih. Nah, kita orang tua kalau sekedar bareng-bareng itu nggak dekat. Itu baik. Ya, namanya makan bareng-bareng, kemudian kulineran, wisata, difoto, diupload di Facebook, masya Allah keluarga bahagia, ya kan? Tapi dekatnya belum tentu. Dekat itu kalau ngobrol bareng, dekat itu kalau ada komunikasi dari hati ke hati. Nah, ini yang harus kita munculkan, dekat itu. Bahkan ya kalau orang sering bilang ya, kalau anak perempuan kita ngajak ngobrolnya supaya dekat itu dengan mengusap-usap punggung ini. Anak laki-laki menepuk-nepuk bahu. Mau lebih dekat lagi ketika ngobrol sama anak-anak itu, kadang-kadang perlu berbisik supaya dia tahu bahwa oh ini khusus buat saya. Kita sebaliknya ya, ngobrolnya malah teriak-teriak gitu ya sama anak-anaknya. Jadi kadang-kadang berbisik, oh ini pembicaraan khusus ini. Berbisik. Dan dekat itu sampai pada tahapan tentu dia berkomunikasi dengan lepas. Ya mohon maaf, kadang-kadang kita ini waktunya sempit, sementara kita ingin memastikan semua baik-baik aja. Maka begitu masuk rumah, orang tua biasanya ngecek, sudah sholat belum, sudah makan belum, sudah mandi belum, sudah ngerjain PR belum. Ini namanya komunikasi investigatif, ya kan? Kayak orang menyelidiki nih, KPK ini ya. Maka kita ingin seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masalah penting, masalah genting, soal wahyu, soal perintah menyembelih masih nanya. Fandur madza tara. Surat As-Saffat 102. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Kira-kira begitu. Jadi enak ya. Soal yang paling penting saja, genting masih nanya, bagaimana pendapatmu? Nah, ini untuk lebih dekat sebenarnya komunikasi seperti inilah yang ingin kita munculkan. Ya, komunikasi ini yang ingin kita munculkan, yaitu bagaimana pendapatmu, bagaimana supaya ketika kita nanya anak kita tuh senang dengan pertanyaan kita. Ya, bagaimana cerita temanmu di sekolah, bagaimana tadi ekskulmu, yang mereka senang jawabnya, bukan cuma sudah atau belum. Dan kalau sudah dekat ya tentu mereka pasti akan cerita segalanya, cerita tentang temannya, mohon maaf pernah ya dulu ya, cerita tentang gurunya. Anak saya yang SWR PAUD sempat nggak mau sekolah, cerita curhat tentang gurunya. Guru saya bagaimana? Jadi dia nggak mau sekolah, terus dia bilang
kenapa nggak mau sekolah, baru 1 bulan itu ya. Terus dia bilang, guruku kurang cantik. Dia suka menggambar ya, dia suka menggambar. Terus kenapa kurang cantik? Nah pokoknya guruku kurang cantik. Terus saya ikut sekolah sama dia. Padahal saya itu guru tercantik ya, yang saya lihat gitu di TK itu, di PAUD itu, cantik lah. Terus dia bilang, ketika guru itu sedang mengajar, ada salah satu temannya tuh yang memang usil ya, dia anak yang usil gitu di kelas. Gurunya itu ekspresi wajahnya tuh langsung berbeda gitu, langsung sinis, langsung nggak ini gitu, langsung saya dipegang, diculik-culik gitu. Lihat, nggak cantik kan, nggak cantik kan. Jadi ternyata anak kita tuh melihat bukan dari glowingnya, tapi dari ekspresi cinta kasih. Ternyata ketika ada temannya yang gitu aja, gurunya tuh langsung termut gitu loh, langsung melihat dengan cara nggak suka. Mungkin anak itu memang banyak masalah di kelas itu, tapi ekspresi guru itu ternyata diamati oleh anak saya. Saya itu mogok sekolah setahun, anak gurunya kurang cantik kan. Lu gak ada yang ngomong gitu. Nah, jadi dekat sampai cerita. Maksudnya gini, ibu-ibu, mama, kalau anak sudah cerita macam-macam, termasuk cerita seneng sama temennya, itu kita bersyukur dulu karena minimal cerita. Kalau diam-diam bahaya. Ya, baru kagum sama temennya, ada teman laki-laki yang keren, itu dia cerita, berarti terbuka. Ya, kadang kita begitu sudah marah-marah ya. Nah zaman Rasul ada pemuda minta izin berzina malah, ya kan? Itu aja Rasulullah santai ya. Dalam arti dinasihati baik-baik. Nah ada anak baru cerita semua, yang bahwa kedekatan itu pasti menghasilkan keterbukaan. Kemudian ada yang nanya juga, Ustaz, saya anak saya nggak mau bercerita padahal dia begini-begini di chatnya. Nah berarti kan yang nggak cerita itu malah bahaya. Nah bagaimana supaya anak kita mau cerita kepada kita? Tipsnya sederhana, kita cerita dulu soal masa lalu kita. Ibu dulu lebih parah gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau kita cerita sama dia, jangan jaim-jaim, maka dia kemudian akan mau bercerita juga. Kita sendiri yang membuat bentengnya. Kalau kita robohkan benteng itu dengan cerita kita dulu zaman kecil bagaimana, dan nanti anak kita lebih onje, oh ternyata ibu juga pernah senang ya sama temen ya gitu, dari cerita gitu. Dan tentu sampai pada tahapan dia mencintai. Apalagi para bapak-bapak ya, bapak-bapak mungkin sampaikan bahwa bapak itu harus berikan cinta sepenuhnya kepada anak gadis. Jelas, supaya nanti anak gadisnya tidak tumbuh menjadi orang-orang yang genit ya kepada lawan jenisnya. Anak usia 10-14 tahun harus putri, harus dekat dengan sang ayah. Anak saya kelas 4 SD itu pernah sampai cerita ya, walaupun saya nggak GR tapi ya ujung-ujungnya agak unik ya. Dia mengatakan, nanti kalau saya mau nikah, kelas 4 SD bicara nikah ya, saya mau laki-laki yang sifatnya seperti Abi. Asik ya, asik gitu. Cuma dia bilang, tapi syaratnya harus lebih keren. Nggak enak berikutnya ini ya, kurang keren tentunya. Nah itu contoh betapa kita berhasil memberikan, bukan berhasil dalam arti itu salah satu dia nyaman ya dengan sifat abinya sampai pengen nikah dengan cowok yang seperti sifat abinya. Nah itu tentu butuh ikhtiar ya, tentu butuh ikhtiar. Nah ikhtiar berikutnya sebagai guru, kalau tadi sebagai sahabat ya, sebagai guru, mohon maaf ini singkat-singkat ya, sebagai guru, aduh kurang apa ya, tentu sebagai guru kita harus tegas, terprogram, terarah, tapi memberikan motivasi. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Motivasi bahwa dia bisa menjadi ahli tafsir. Dia bisa menjadi ahli tafsir. Tegas, kita tahu kapan membolehkan, kapan juga mengarahkan. Masih ingat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu dulu mengajak Ismail sama-sama bangun Ka'bah. Itu the real coach ya, trainer itu.
mengajak Ismail. Kalau Nabi Ibrahim itu mengangkat batu, ya mengangkat bangunan itu, Ismail melayani. Kalau sekarang jadi laden lah ya. Jadi ada tukang, ada ladennya. Itu tim. Ya. Nah, disinilah yang ingin kita pastikan bahwa kita bisa membimbing anak-anak kita dengan tegas, tapi memberikan motivasi. Dan cara yang salah satu yang paling tentu kita inginkan adalah mengajaknya sering bepergian, mencari tokoh-tokoh, bersilaturahim untuk belajar langsung dari para pakar, dari para guru, studi lapangan. Itu contoh bagaimana kita menjadi coach yang baik. Nah, tentu panjang ceritanya. Yang terakhir, ikhtiar langit. Ikhtiar langit yang paling utama, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Banyak doa ikhtiar langit itu. Orang tua kita dulu mana tahu seminar parenting, ya kan? ABCD belum musim, tapi doanya lebih menancap, ya mungkin lebih kuat supaya kita menjadi orang-orang yang baik. Doa, bahkan kalau perlu doa itu di hadapan anak, ya doa di hadapan anak itu mengkonfirmasi bahwa kita punya harapan besar kepada dia, dan dia juga akan tenang karena ternyata melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa depannya. Kalau perlu ibu-ibu yang senangnya marah-marah diganti dengan doa, ya marahnya dengan doa. Kalau langsung marahi anak, itu hubungannya cuma dua orang antara kita dan anak. Tapi kalau berdoa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya anak-anak kita nggak mau nyuci piring, ya kita tinggal doa, ya Allah anak saya malas, jadikan dia rajin. Itu kalau anaknya sebel juga protes, ya Allah soal cuci piring sampai ke atas, ya kan? Soal cuci piring pakai doa gitu. Nah, ikhtiar ke langit berikutnya adalah sabar. Ayatnya jelas ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, sabar itu isbir. Kalau wastabir itu puncak kesabaran. Ya. Jadi kenapa disebut puncak kesabaran? Yaitu karena anak kita juga berproses naik turun luar biasa. Sehingga mohon maaf nanti kalau ada pernak-pernik, ya kita jangan langsung menyerah, jangan langsung putus asa, jangan langsung marah-marah, karena itu proses yang harus kita lewati. Wastabir 'alaiha. Anak saya yang SMP kelas 3 itu pernah pulang sekolah nangis. Kita kaget, nangis, kenapa nangis? Ya usut ternyata ada petugas perpustakaannya laki-laki yang masih muda yang akan menikah. Jadi dia nangis dia. Ternyata petugas perpustakaan itu idola Siswi Putri karena tampangnya mirip artis Korea. Jadi kira-kira yang patah hati banyak lah ya. Dia nangis dulu, tapi setelah itu dia malu sendiri dengan nangisnya. Dia juga mengklarifikasi kalau tadi emosional sesaat, kira-kira begitu. Artinya kita bersabar. Coba bayangkan kalau tiba-tiba setelah nangis cerita begini kita marah-marah, ya nggak lucu. Dia sendiri kemudian menyesal. Dia sendiri menyesal bahwa itu tidak layak, itu memalukan. Dia sendiri yang belajar tanpa kita marahi. Saya nggak sempat marahi, saya cuma seganteng apa sih tugas perpustakaan itu, ya? Kok sampai bikin patah hati anak SMP, kira-kira begitu. Dan ikhtiar langit berikutnya adalah mari kita menjaga ketakwaan, memperbaiki diri kita. Allah akan menjaga anak-anak kita dengan ketakwaan diri kita. Semoga Allah SWT memudahkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, isi kajiannya sangat mengena ya Ibu, mengena apa tersindir. Saya awal tadi Ustazah Mika memberikan
kajian sudah sangat berasa. Karena tadi pagi sudah teriak-teriak Ustazah. Iya, tapi sudah istighfar kok Ustazah. Ya, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Berkenan ya Ustazah untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf kami batasi 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. 3 sekalian, jadi maksudnya siapa? 3 siapa ya? Baru 2. Oh iya, sudah 3 ya. Sebentar. Ini sistemnya mau dicatat dulu pertanyaannya atau 1 pertanyaan langsung jawab Ustazah? Oh langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinani dari Jatigulong. Ustazah mau bertanya, seorang anak pernah melakukan kesalahan seperti berantem. Dia melindungi diri atau membela dirinya agar tidak disalahkan. Tetapi beberapa kali dia membela diri selalu dilihat oleh guru atau teman-temannya selalu salah, padahal anaknya tidak melakukan itu. Setiap ada masalah di sekolah atau berantem atau yang misalkan itu anak itu aja, dan ibunya juga mengingatkan kepadanya, jangan nakal nak. Terus dia bilang, orang aku tidak salah kok Bu, kok dituduh-tuduh terus, kok nggak percaya. Jadi ibu juga menyalahkan Bu. Bagaimana caranya yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk percaya kepada anaknya itu? Ada solusinya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Ustaznya bahwa saat evaluasi itu ketika di Yaumul Hisab dan juga menjadi anak yang soleh saya. Tapi pertanyaan saya, pada usia berapa, maksudnya oleh anak SD, SMP, pada usia berapa kita mengetahui bahwa kita salah dalam mendidik anak? Kecuali pas ini anak saya umur 3 dan kelas 4 ibu cowok semua 2. Pada saat umur usia berapa kita tahu bahwa kita salah mendidik anak tersebut dan bagaimana cara kita memperbaikinya sebelum dia beranjak dewasa atau sudah kelas SMA gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, saya Hayu. Sebenarnya pertanyaan ini titipan dari suami saya saat kemarin izin untuk hadir ke kajian gabungan. Tapi karena tadi di awal Ustazah sudah mendikau bahwa tidak ada tips dan trik untuk mendidik anak, jadi pertanyaannya saya ganti. Bagaimana meminimalisir kesalahan untuk mendidik anak laki-laki, Ustazah? Satu lagi, tadi yang telah dijelaskan oleh Ustaz ya, tentang bagaimana batasan antara tegas dan dekat. Terkadang kita lupa saat kita tegas, lupa dekatnya, saat kita dekat, lupa tentang tegasnya. Itu di mana batasannya? Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ibu-ibu, terima kasih yang sudah bertanya ya. Pertanyaan pertama, kalau ada anak yang berantem sudah berusaha membela diri di sekolah, tetap di sekolah, padahal anaknya tidak salah. Bagaimana? Iya. Satu-satu dulu ya, Ustaz. Baik, jadi memang begini, percaya itu luar biasa. Rasa percaya itu sebenarnya modal terbesar kita adalah seorang pendidik ya. Walaupun kemudian dalam perjalanan kita mempercayai anak kita, suami kita, orang-orang di sekitar kita, pasti kita diuji. Atau kadang kita patuh gitu ya. Selalu tak percaya kan, pelanggarannya udah banyak, apa salahnya gitu ya. Maka memang berhusnuzon itu luar biasa. Dan siapa yang bisa paling besar husnuzonnya kepada anak? Kita, orang tuanya. Wah, ini pertanyaannya jadi bikin saya nostalgia. Anak saya pernah mengalami kasus yang tidak mengenakan dengan salah satu gurunya. Dan kemudian ya anak saya itu yang nomor 2 itu orangnya friendly gitu ya. Jadi memang friendly, grafia gitu ya. Kemudian bongsor gitu ya. Sehingga berpotensi memiliki banyak teman. Guru-gurunya senang dan sebagainya. Nah, ada sebuah peristiwa tidak mengenakan lah dengan gurunya, kemudian sampai pada ujung-ujungnya dia agak trauma. Dibahas terus ya di sekolah dan sebagainya. Dia nggak mau ikut ini, nggak mau. Ketika saya dipanggil ke sekolah itu saya datang. Ya, posisi anak saya tidak bersalah, tapi kan dipanggil itu kan membuat beban secara moral. Kemudian itu ketika kelas 5 atau kelas 6 ini ada masalah lagi, dia dicemburuin temennya, dianggap nggak bisa berkawan, begini, nggak boleh. Jadi ternyata usut-usut temennya ini anak tunggal, bapaknya posesif banget. Jadi setiap anak yang berteman dengan anaknya itu harus dengan anaknya. Jadi anak saya padahal senang berteman gitu ya. Saya datang, saya di ruang sekolah, kepala sekolah diseneni sama bapaknya temannya. Ibu ini kan pembicara parenting. Saya belajar Pak saya. Itu bapak kepala sekolah, kepala yayasan, bapaknya anak itu, terus saya. Anak saya di pojokan ini. Ibu tuh enggak, anak saya tuh kalau main sama ibu dibeliin apa loh anak ibu itu. Oh ya, terima kasih Pak. Saya diam, saya dengarkan. Ibu nggak bisa mendidik anaknya itu. Bayangkan anak saya dengar ibunya di YouTube begitu ya. Bapak kepala sekolahnya itu sampai lihat saya tuh ya mungkin sakit gitu ya. Dan orang tua si anak ini orang penting di sini. Sudah Pak? Sudah Pak. Besok nggak usah sekolah SMP bareng sama anak saya. Oke Pak. Bapak mau sekolah di mana anaknya? Saya tanda di situ. Ternyata satu sekolah lagi. Dan ternyata sampai sekarang bestie juga. Anaknya itu kan saya bilang Bapak, kalau Bapak tipenya seperti ini, anak Bapak tidak akan pernah dewasa. Karena di setiap fase kita harus punya banyak teman. Apa yang anak saya bilang? Di rumah ini aku dikeloni saya tuh anak saya gede itu saya keloni. Umi tidak malu nih, aku punya masalah tidak. Umi tidak malu dipanggil ke sekolah terus tidak. Mau semua seluruh dunia tentang kamu punya Umi. Itu besar anak saya. Umi datang 10, 15, 20 kali gurunya manggil Umi datang.
your feeling. Kalau feeling kita anak kita baik, sudah cukup, nggak usah nyamping. Kalau kita kemudian ada dalam satu institusi dia melakukan pelanggaran dengan prosedur yang begitu, kita harus mentaati, hadapi. Anak kita misalnya melakukan pelanggaran disanksi di sekolah, biarkan. Tapi saya tidak enak sama ibu sudah. Anakku di sekolahmu, anakmu. Jadi silahkan. Anak saya mau disanksi silahkan. Nggak model kita pulang-pulang datang nggak kuliah. Itu termasuk keras. Makanya seorang ibu itu recovery, pembasuh luka. Anak kita nggak mungkin steril, nggak mungkin nggak ada masalah. Tapi ibunya harus nggak masalah dulu sama dia. Dan ibunya nambah-nambahin masalah. Maka ketika anak kita bermasalah di sekolah, jadikan rumah itu tempat ternyaman daripada kafe, daripada belayar, daripada ke rumah temennya, daripada Umi sudah apa ada masalah? Umi jangan, aku di sekolah sudah. Dan ditanya itu, aku pengen oke. Saya nggak cerita masalah itu. Saya hargai. Makanya menghukum anak itu harus pakai adab. Menghukum loh. Karena Allah itu memberikan adab menghukum bahkan di Quran. Dengan apa? Diberi pilihan. Menyangsi, menghukum itu tidak boleh melecehkan anak-anak kita. Tidak boleh melukai harga dirinya. Tidak boleh kemudian dia nggak bisa kembali ke lingkungannya. Tidak boleh. Personal, dikit, diayomi. Itu pendidik. Jangan digosipin terus, tapi nggak ada masalah, nggak ada solusi. Akhirnya guru yang harusnya netral sama anak itu ikut terpengaruh sikapnya. Orang tua satu komite yang harusnya netral sama anak itu ikut terpengaruh karena kita gosip. Bicaranya ini loh, bicaranya ini loh. Doa dia ganti boe. Iya, jadi percaya aja, kamu baik, kamu insya Allah baik. Buktikan kamu. Yang kedua, recovery, tabayun. Ya, anak saya udah begini, udah tabayun. Kemudian yang kedua, kapan kita setelah tahu kalau anak kita, kalau cara kita salah. Lagi-lagi feeling kita. Kan kita itu punya aturan khusus di kitab dulu ya, adab-adab yang ini gitu ya. Kalau kita salah, ya setiap saat kita akan tahu sesuai dengan perkembangan. Kalau kita belajar terus perkembangan anak 0 sampai 7 gimana, 7 sampai itu gimana, 14 tahun gimana, nanti mau nikah gimana, itu kita terus belajar, ya kita terus tahu. Oh anak umur 0 sampai 6 itu kok no ya, masa nggak mau semua, ya sudah kita jadi relax. Oh karena anakku masih dalam level wajar. Itu kan feeling ibu. Kemudian ada tentu evaluasi dengan lingkungan sekitar. Kita ini kan punya adat, punya kebiasaan, punya kelurahan umum. Gitu. Jadi itu standar sosial itu kita pelajari. Oh kok ini agak menyimpang ya dari standar sosial. Oh makanya saya selalu bilang anak-anak, setiap tempat ada aturannya. Setiap institusi ada aturannya, setiap tempat ada aturannya. Di rumah, teman, begini. Maka tetapkan itu. Jangan selalu menganggap anak itu anak kecil. Cocok cilik rasa beribadi. Enggak, tanya ke mereka. Musyawarah terus, tanya terus. Kenapa begini, kenapa begitu. Kelas 4, kelas 3 misalnya. Memang sekarang lagi masanya apa kita tanya. Kalau salah dan sebagainya, kita aja. Oke, tak anakku kok orang ya, apa aku salah ya? Neng jangan terus-terusan merasa bersalah. Nanti kita jadi perfeksionis dulu. Pokoknya dalam pendidikan itu it's okay not to be okay, lah gitu ya. Ya kita tahu ngerti, saya tahu dalam Korea itu. Karena ketika viral anak saya nonton itu, saya harus nonton itu. Ya mungkin terus apa lagi? Daripada dia tidak bisa ngobrol sama saya nonton, saya izin, aku nonton drama Korea. Ini orang berjilid-jilid, temanya ini. Anak saya bilang, ada drama Korea apa
parenting banget ini. Temanya parenting. Ini kan cuma yang tema kerajaan-kerajaan soalnya. Ini parenting. Saya lihat, saya hargai selera dia. Kenapa sih anak sekarang suka drama Korea? Gurunya gara nonton. Ternyata karena dramanya simple, fokus, gitu ya, tematik. Nah, ya wes itu ya itu nggak kayak tersanjung sampai jilid kita kelas 1 SD sampai kelas 6 nggak ada orang. Ya, jadi dikuatkan feeling kita. Kalau kita feeling kita kuat sama anak itu yang salah. Terus jangan sok pinter, jangan sok mengunjuli. Jadi kita tuh sering mengunjuli, maka kita itu sering nggak jujur dengan kesalahan kita sendiri pada anak, pada cara mengasuh. Gitu ya. Yang tadi anak laki-laki, ya urusan laki-laki biasa. Oh iya, nggak apa-apa Ustazah. Yang ketiga itu bagaimana meminimalisir kesalahan dalam mendidik anak laki-laki dan bagaimana kita tahu batasan tegas dan dekat dalam mendidik anak. Iya. Monggo, Ustaz. Asik. Tegas itu kan TK plus S ya. S-nya itu sayang ya. Jadi tegas itu menunjukkan kita TK tapi karena sayang. Yang perlu pertama adalah soal tema dulu. Kalau temanya memang tema hal-hal yang penting, menyangkut soal akidah ya, menyangkut soal hal yang memang kita layak menunjukkan bahwa kita perlu tegas, apalagi jelas disebutkan ya, la tusyrik billah, itu kita perlu tegas dan menyampaikan bahwa itu sesuatu yang harus dijaga, dihormati dan dijunjung tinggi. Ini kalau kita bicara secara tema. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu lihat tentang nasihat-nasihat surah Luqman Al-Hakim kepada putranya, itu yang menggunakan kata Allah itu adalah tema-tema yang penting tentang akidah, tentang ibadah. Tapi yang tidak menggunakan yang menggunakan ya bunaya itu penekanan. Tapi yang tidak menggunakan ya bunaya itu tema adab pergaulan ya sehari-hari, interaksi sama manusia. Itu contoh ya betapa kita juga perlu tahu tema apa yang bisa tegas, tema apa yang kita bisa lebih longgar. Tapi itu satu sisi. Sisi yang kedua adalah sebenarnya kapan kita bisa tegas? Kalau kita sudah merasakan dekat dulu dengan anak kita sudah dekat dengan kita terlebih dahulu, baru kemudian tegasnya kita itu akan bermanfaat. Tapi kalau anak kita tidak pernah merasa dekat, tidak pernah merasa dicintai oleh orang tuanya, kemudian kita tiba-tiba tegas atau sok tegas, maka yang ada semakin menjauh. Yang ada semakin menjauh. Jadi ketegasan kita sehebat apapun, sekeras apapun misalnya, tapi kalau anak kita sudah tahu bahwa orang tuanya sayang, cinta, ya, dan dekat sekali, maka ketegasan itu menjadi bagian dari metode ketika dibutuhkan, ya. Metode ketika dibutuhkan. Seperti tadi, mendidik anak laki-laki, kan mendidik mereka bertanggung jawab. Kalau nggak dengan ketegasan, ya, kalau nggak jelas, maka masa kita mau menjadi mereka generasi yang melambai, kan? Enggak. Menjadi generasi yang nggak bertanggung jawab, menjadi generasi yang nggak jadi kowan, enggak. Pasti kita latih untuk ketegasan, kita latih untuk satset. Itu contoh kita tahu. Nah memang ayah dan ibu ini dalam masalah tegas itu, dalam masalah marah, ibu itu punya privilege, ya, enak. Jadi emak tuh enak karena sudah punya saham mayoritas pada diri anak. Bagaimana enggak? Istilahnya mengandungnya 9 bulan, menyusuinya 2 tahun, ya. Jadi punya kedekatan privilege khusus, sehingga mohon maaf, emak-emak kalau marah-marah itu recovery-nya lebih mudah. Anak akan memaklumi, anak tidak akan mudah sakit hati. Tapi kalau bapak yang marah-marah, apalagi kepada anak gadis, itu bisa patah hati. Gak pernah deket, malah marah-marah. Kira-kira begitu. Bapaknya sibuk, datang-datang marah-marah yang menyakiti. Nah itu PR, sebenarnya PR ya.
Jadi mak-mak dapat privilege dan dapat alasan ya buat marah-marah ya, karena recovery-nya lebih mudah. Kalau bapak-bapak marahnya kelewatan, recovery-nya lebih susah. Ya, maka seringkali perlu dialog-dialog khusus. Saya tanya dulu kepada yang paling gede SMA itu ya, saya pasti pastikan, kamu yakin nggak bahwa Abi dan Umi itu pengen yang terbaik buat kamu, mencintai kamu? Kalau dia sudah pada tahapan yakin dan dia jujur, baru kemudian kita masuk tema-tema lainnya. Sehingga kita tidak datang dengan sesuatu yang asing, ya, sesuatu yang tiba-tiba, kita datang untuk kebaikannya dia juga. Maka sekali lagi, kapan tegas? Kalau sudah pernah dekat itu saja ya. Kalau belum pernah dekat tiba-tiba kamu tegas, bahaya. Nah, mak-mak kan sudah dekat duluan ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah dijawab ya dengan Ustaz Hatta dan Ustazah Ida. Semoga dengan ilmu hari ini menjadi evaluasi dan ikhtiar kita sebagai orang tua agar berusaha menghindari kesalahan yang bisa kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita. Dan apa yang sudah ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini semoga menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Saya selaku MC dan panitia mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Hatta dan Ustazah Ida yang sudah berkenan men-sharing ilmunya yang Masya Allah sangat amat penting bagi kami dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih Ustaz Ustazah. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke Ibu-ibu acara ke-6. Acara pelantikan pengurus baru Kamila Komunitas Muslimah Insan Kamil.